Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan semuanya, nama aku Kiki. Dan nama aku Syifa. Ya mohon maaf jadi kalau masih agak kagok. Pokoknya nanti kami tuh nggak biasa bilang aku aja. Di sini ada Kiki dan Syifa. Iya. Oke. Mohon maaf juga kami nggak begitu formal. Ini kayak masih pertama, mau coba-coba aja gimana buat video. Isinya itu rencananya sih pengennya bermanfaat buat kalian. Kali ini kita akan kasih tips ke kalian bagaimana sih perjuangan untuk masuk ke fakultas kedokteran. Sebelumnya gimana nih? Iya, jadi kebetulan dan ini atas izin Allah. Jadi kami berdua adalah mahasiswa kedokteran. Nah, itu bukan begitu pamer juga, karena kami di sini mau ngasih tahu sama kalian gimana gambarannya di kuliah di kedokteran yang begitu banyak paradigma di luar itu yang aneh-aneh yang tapi padahal sebenarnya di dalamnya nggak kayak gitu. Jadi kami mau kasih tahu di sini. Sebelumnya yang di sini kami bakal cerita tentang perjuangan untuk masuknya dulu ya. Iya, awal masuknya aja dulu ya. Jadi bagi kalian yang mungkin gak punya link atau gak berani nanya-nanya sama orang lain, bisa nonton video kami dan bisa komen di bawah ini buat pertanyaan yang insya Allah bisa kita jawab ya. Ya, penyiar radio jadi wajar ya, lebih atraktif gitu ya. Sedangkan Kiki di sini enggak. Oke. Kita lanjut aja. Jadi kita di sini punya dua cerita yang berbeda. Jadi dari sisi Kiki sama dari sisi Syifa. Jadi kami ini pro kontra ya, bukan pro kontra, maksudnya kami berbeda, sangat berbeda, tapi bisa disatukan. Jadi untuk Syifa sangat pengen masuk kedokteran, sedangkan Kiki di sini sejujurnya dari awal waktu masuk itu bukan berharap masuk kedokteran. Jadi kalau kalian yang memang sangat antusias untuk masuk kedokteran, bisa tanya tipsnya sama Syifa. Gimana nih caranya? Awalnya dulu aku tuh memang sangat ingin di kedokteran, tapi sepertinya kalau dari kata-kata orang agak susah ya, apalagi saingan untuk masuk ke fakultas kedokteran itu sudah sangat susah gitu kan, apalagi untuk memimpikan karena masuk. Kayaknya hampir semua orang kayaknya pengennya jadi dokter kayak gitu, pengen masuk kedokteran, orang tua juga pengennya itu, mantunya juga pengennya itu kan ya. Jadi ya udah deh, kita bersaing cukup banyak ya. Dari kelas 2 SMA sebenarnya pernah berubah-ubah, pengen jadi dosen lah, pengen jadi peneliti segala macam, tapi akhirnya pengen jadi dokter. Aku seperti pas sering nulis itu dokter Leo, dokter Syifa, terus sering bilang sama temen dokter Syifa ya, dokter Syifa, jadi doain doa ya buat kita. Nah jadi itu belajar buat persiapan, tanya kakak kelas, jadi kita tuh jangan sombong gitu ya, walaupun karena itu udah lulus dari sekolah kita. Langsung aja kali Kak ya, tipsnya pertama apa? Tipsnya yang pertama adalah persiapan, tentu saja persiapan. Pastilah. Jadi gimana persiapannya? Persiapan kalian itu bisa ikuti bimbel. Kebetulan aku juga tidak ikut bimbel karena waktu itu ya ada satu dan lain hati ya ikut bimbel. Jadi memang persiapan sendiri, bahas-bahas soal sendiri. Dan kalau ada kenalan yang bisa ngajarin itu bisa sama mereka. Kedua, yang kalian itu memang niatin jadi dokter. Emang niatin jadi dokter, walaupun apapun kata orang seperti ya susah, masuk kuliah itu susah, mahal segala macam, kalian nggak boleh takut karena kalian menjalani itu. Soal beasiswa itu sangat banyak kok ya. Yang ketiga, sebenarnya udah persiapan, habis itu apa lagi ya, cari kenalan, jangan terlalu omongin omongan orang yang nggak penting, yang nggak ngedukung kalian harus stay positif, berusaha terus. Dan juga apa ya lagi ya kira-kira, doa orang tua, restu orang tua itu paling penting sekali. Situ kalian itu harus prepare juga bagian-bagian yang berhubungan sama kedokteran. Misalnya kalau kalian ikut ujian tulis, kalian itu usahakan ujiannya itu biologinya dibagusin gitu, kimianya gitu. Bukan berarti matematika nggak penting, tapi ya penilaian plusnya mungkin di bagian sana. Di segi kamu gimana sih? Oke, jadi kayak gini, radio banget ya. Jadi ini nggak begitu sekaya radio. Jadi karena aku bukan penyiar radio. Jadi kalau Kiki awalnya itu emang nggak suka, bukan nggak suka sih, maksudnya nggak pengen masuk kedokteran. Tapi entah kenapa karena doa orang tua lebih mujur, tiba-tiba di jurusan kedokteran lah yang lulus. Itu di pilihan ketiga. Aku bukan mungkin karena passing grade yang aku pengen pilih pertama sama kedua itu emang lebih tinggi daripada yang passing grade ini. Jadi mungkin tipsnya yang aku bisa sharing adalah kenapa bisa karena kebetulan ibu aku itu guru, ngomong aku ya jadinya nggak apa deh. Karena ibu aku tuh guru, jadi dari awal kelas 1 SMA itu sangat dilihat nilainya. Jadi nilai dari per semester itu sangat dilihat, karena pertama yang sangat menentukan kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi, apalagi yang dengan saingannya itu banyak, pertama adalah nilai kita, raport kita pasti. Nah
karena kebetulan aku alhamdulillah dapetnya di undangan. Ini bukan sombong ya, bukan sombong, ini cuma mau ngarahin. Terus yang kedua, lihat passing grade dari bukan passing grade sih, maksudnya akreditas dari sekolah kalian tuh punya akreditas apa, dan sekolah kalian itu udah ada nggak alumninya itu yang masuk lulusan dari yang di situ. Misalnya dari sekolah kalian misalnya udah ada yang masuk ke UGM, berarti akan lebih mudah dari lulusan dari sekolah kalian itu masuk ke UGM juga. Jadi gitu. Ingat ya, terus udah kayak gitu. Yang ketiga, aku kebetulan ikut bimbel. Jadi bimbelnya itu bukan saat kelas 3 aja, tapi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi memang dipersiapkan dari nilai raportnya. Kayaknya ya. Iya, enggak, tapi memang niatnya bukan mau kedokteran, tapi mau yang lain, tapi dapetnya malah itu ya. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga adalah pastikan kalian punya satu mata pelajaran yang memang kalian betul-betul kuasai, karena nanti disitulah kalian akan menonjol. Di situ nanti kalian bisa mempertajam di situ. Kalau misalnya itu akan menutupi kekurangan dari pelajaran-pelajaran yang kalian kurang menonjol. Misalnya kalian kurang suka matematika, jadi kalian tonjolin di situ. Ini ada satu lagi, nilai kalian itu kalian bisa cari kayak ke beberapa tempat bimbel, aku nggak sebutin apa. Jadi aku sebenarnya nggak les di situ, tapi aku masukin nilai aku bayar gitu ya, kayak ada aplikasi gitu untuk masukin jurusan yang kita mau apa, terus nilai kita tuh berapa, kita masukin ke nilai itu, terus sesuaikan dengan passing grade bisa keluar ya? Jadi nanti keluar nilai kalian itu bisa nggak masuk buat universitas itu. Jadi kayak punya passing grade kan, sebenarnya passing grade itu nggak bisa dijadikan patokan juga, cuman bolehlah dicoba. Nah nanti di situ kalian bisa jadi acuan, oh berarti aku nih bisa nih kalau yang ini nggak bisa, berarti yang ini dimasukkan di urutan ke-3, ke-2. Yang pertama yang pengen banget itu apa gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah dapetnya, ya alhamdulillah juga sih lulus, yang penting kuliah juga kan. Awalnya memang nggak suka, tapi kalau udah dijalanin nanti bakal suka sendiri, bakal cinta sendiri gitu juga ya. Itu deh tips singkat dari kami. Mungkin nanti untuk kelanjutannya jadi kami bakal mau ceritain gimana kehidupan kami di kuliah kedokteran. Sebenarnya kami lagi gabut aslinya, padet, nggak tahu bilang tapi semua jurusan pasti sibuk lah ya, cuman nggak apa-apa deh. Gimana bisa bagi waktunya, terus kita niatnya emang share ya, sharing ke teman-teman. Gimana biar kalian punya gambaran juga, nggak yang kayak kalian pikir bakal enak banget kayak kuliah di kedokteran, tapi pokoknya kalian nanti kami bakal cerita gimana kuliah di kedokteran. Ini khususnya di tempat kami ya, mungkin kuliah-kuliah di tempat lain ada bedanya gitu, ada beda dikit lah, tapi kurang lebih emang kurikulumnya hampir sama. Nah nanti kami akan bikin video selanjutnya bagaimana awal perjuangan masuk di kedokteran. Jadi buat kalian yang mau nonton, jangan lupa subscribe ya. Ibaratnya kayak follow kalau di Instagram. Ya lumayan lah, kan gratis juga. Kita sama-sama sharing. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, kalian subscribe, juga kalian like. Nanti kalau komen di bawah juga boleh kok tanya-tanya. Kami seneng kok ditanya-tanya, soalnya kami suka gabut kalau malam-malam. Jadi daripada balesin chat-chat lain gitu, gak lebih baik balesin chat-chat dari kalian, komen dari kalian. Ya, ini juga penerangannya udah penerangan alami. Kami masih coba-coba, jadi mohon maaf kualitasnya kurang bagus. Terima kasih udah nonton semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf kami masih agak kagok. Bye.